Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami maksud baik Tuhan. Itu adalah judul bahasan kita kali ini. Ketika Anda sedang pijat refleksi, amati, tukang pijat refleksi tidak hanya menimbulkan rasa enak, tetapi kadang lebih dominannya membuat badan Anda sakit. Bagian-bagian tertentu di tubuh Anda dipijat dengan sangat keras, atau titik-titik tertentu sehingga Anda bisa kelojotan, kesakitan. Setelah proses pijat refleksi selesai, badan Anda bisa sakit-sakit juga. Yang menarik adalah, meskipun Anda sakit-sakit selama proses pijat refleksi, Anda mengalami rasa sakit-sakit bahkan setelah usai pijat, Anda tidak membenci, Anda tidak mendendam kepada pelaku pemijatan itu. Bahkan, lain kali Anda order lagi jasa dia. Anda disakiti, tapi kenapa Anda tidak membenci dan mendendam? Jawabannya jelas sekali, karena Anda sejak awal memahami maksud baik dari tukang pijat refleksi itu kepada Anda. Anda dipijat bagian tertentu, sakit, Anda bisa menerima itu karena sadar betul itu demi kebaikan Anda. Dalam hidup, tentunya setiap dari kita pernah mengalami kejadian tidak enak. Kita sering mengalami pijat-pijat refleksi yang menyakitkan perasaan, menyakitkan batin kita. Kita pernah ditipu, pernah dikhianati, pernah mengalami diperlakukan tidak adil, dan sebagainya, apapun cerita Anda. Yang menarik adalah, kadang kita masih memicu rasa dendam dalam perasaan kita. Kita masih memendam perasaan-perasaan yang membuat kita berlarut dalam penderitaan. Kenapa tidak bisa seperti kita mensikapi pelaku tukang pijat refleksi, di mana dia menimbulkan rasa sakit, tetapi kita mampu menerima itu, dan kita tidak menendam kepadanya. Karena itu tadi, sejak awal kita sudah dengan sadar dan tahu maksud baik dari pijat refleksi itu. Kita tahu bahwa sesungguhnya tukang pijat itu tidak menyakiti kita, tapi melakukan sebuah proses untuk kebaikan kita. Dalam kejadian keseharian yang lebih luas, proses sakit yang kita rasakan, pijat-pijat refleksi yang lebih advance yang menempa diri kita, kita tidak iringi dengan kesadaran di awal bahwa hal itu untuk kebaikan kita. Seringkali bahkan kita baru memahami maksud dari sebuah kejadian yang tidak enak itu belasan tahun, bahkan puluhan tahun kemudian, baru kita akhirnya memaafkan dan bisa move on dari kejadian itu. Artinya, kita sering lambat dalam mengambil hikmahnya. Kita sering gagal paham dengan maksud baik Tuhan. Seandainya saja kita selalu bisa menangkap maksud baik Tuhan, tentunya kita akan bisa menerima semua kejadian seperti kita menerima penderitaan waktu dipijat refleksi itu tadi. Lalu, hingga saat ini, jika ada di antara teman-teman yang masih sulit sekali keluar dari bayang-bayang masa lalu, ada nama-nama tertentu di kepala Anda yang begitu menancap, tertera, karena mereka Anda sebut sebagai orang yang menyakiti Anda. Maka dalam bahasan ini boleh saya katakan, yang menjadi penyebab adalah Anda gagal dan belum memahami maksud baik Tuhan atas kejadian itu. Sampai kapan Anda akan mengalami begitu? Sampai Anda mulai bisa mengerti apa maksud baik Tuhan kejadian itu terjadi pada diri Anda. Lalu bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah tanamkan di dalam diri Anda bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup selalu mengarah kepada kebaikan. Anda perlu melihat proses penghancuran. Itu bukanlah penghancuran. Penghancuran adalah penciptaan ulang. Ketika Anda memiliki beras dan Anda ingin menciptakan bubur, Anda harus menghancurkan beras untuk menciptakan bubur. Batu harus dihancurkan untuk menciptakan semen, dan seterusnya. Penghancuran adalah proses penciptaan ulang. Ketika Anda menyadari hal ini, maka rasa sakit apapun, hancurnya perasaan Anda saat ini, Anda akan selalu menyadari bahwa Anda sedang diciptakan ulang menjadi apa. Setidaknya itu cukup membantu walaupun Anda belum begitu memahami persis maksud dari kejadian itu, apa maksud Tuhan di balik itu. Tetapi kalau Anda sadar bahwa Anda sedang diciptakan ulang, Anda lebih bisa menerima dan ikhlas dengan penderitaan yang sedang Anda alami. Selamat membangun kesadaran untuk memahami maksud baik Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.